Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Triyono dari Prodi Sistem Informasi NIM 2205102019. Di sini saya akan membawakan artikel tentang mesin rotari atau mesin Wankel. Mesin rotari atau mesin Wankel adalah mesin yang menghasilkan energi atau pembakaran dari gerakan berputar. Pembakaran tersebut dihasilkan dari piston berbentuk segitiga yang berputar pada rotor yang digerakkan sumbu. Untuk menunjang gerakan tersebut, putaran piston segitiga itu dibantu oleh kompresi atau tekanan. Sistem mesin ini dikembangkan oleh insinyur Jerman Felix Wankel. Pada tahun 1950-an, dia memulai penelitian di NSU Montreal Wankel AD. Konsep mesin ini kemudian diselesaikan oleh beberapa perusahaan otomotif untuk dikembangkan atau diperbaikinya. Pada kehadiran mesin ini, banyak pabrikan otomotif dunia yang mengaplikasikannya. Sebut saja Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Mazda, dan lainnya. Tapi dari semua pabrikan tersebut, hanya Mazda yang serius mengembangkan mesin rotari. Mobil Mazda yang menggunakan mesin rotari yang sukses dikembangkan adalah generasi mobil sport All New Mazda RX-7 Envy pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 2008, Mazda kembali meluncurkan mobil bermesin rotari, yakni Mazda RX-8 versi facelift. Selanjutnya kita bicara tentang cara kerja mesin rotari. Sistem pembakaran ini dengan cara berputar atau berotasi. Sedangkan piston pada mesin ini berbentuk segitiga dan merangkap juga sebagai ruang bakar. Kerja mesin rotari terbagi menjadi 4 langkah, diantaranya adalah: yang pertama, langkah hisap. Pada tahap ini terjadinya masuk bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Selanjutnya, kompresi. Kompresi adalah proses pemanfaatan bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Selanjutnya, langkah kerja. Proses di mana mesin menghasilkan tenaga dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara. Selanjutnya, langkah buang. Langkah buang merupakan proses pembuangan sisa-sisa pembakaran. Pada mesin rotari, semua proses tersebut terjadi hampir bersamaan. Pada saat salah satu sisi rotor mengalami proses hisap, maka sisi rotor lainnya sedang melakukan langkah kerja, dan sisi rotor lainnya memulai melakukan langkah buang. Proses ini membuat mesin rotari bekerja lebih cepat, sementara dilihat dari dimensinya, ringkas dan komponen yang lebih sedikit, serta sanggup menghasilkan tenaga yang cukup besar. Selanjutnya kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihan yang pertama, cara kerja yang sederhana dibandingkan piston. Selanjutnya, lebih ringkas dan berukuran lebih kecil dibandingkan mesin piston. Ukuran kecil menghemat ruang pada mesin. Dengan ukuran kecil, tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar ketimbang mesin piston dengan kapasitas yang sama. Weight to ratio tinggi. Putaran mesin tinggi dan mesin halus serta stabil karena lebih sedikit part yang dimiliki mesin rotari. Selanjutnya bicara tentang kekurangan. Yang pertama, boros emisi yang buruk. Selanjutnya, pengecekan oli secara rutin karena mesin rotari menyemburkan oli untuk lubrikasi rotor yang juga berpengaruh pada emisi. Selanjutnya, spare part mahal, dan karena berbeda dari mesin piston, servis hanya bisa dilakukan di bengkel khusus mesin rotari atau kedelai slab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.